Reva bagi kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan baca ayat 15 sampai dengan 16. Anak Bapak sekalian akan baca nanti terus sampai pada ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Anak Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah belajar dari banyak tokoh tentang ketidaktaatan mereka. Maka hari ini juga kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Simson, di mana dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, mengalahkan banyak musuh. Bahkan dengan rahang keledai dia membunuh 1000 orang, musuhnya orang Filistin. Hari ini kita melihat bagaimana ketidaktaatannya telah mempengaruhi kehidupannya, telah membuat dia jatuh sedemikian rupa. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu tentang siapa itu Simson. Simson adalah anak Manoah dari suku Dan. Ibunya tidak dijelaskan namanya, hanya dikatakan perempuan itu mengandung, perempuan itu dijumpai oleh malaikat Tuhan. Tidak disebutkan namanya. Simson ini adalah nazir Allah. Sejak dari kandungan dia sudah menjadi nazir Allah. Nazir artinya orang yang berpantangan. Nazir Allah orang yang diserahkan kepada Allah dengan ketentuan-ketentuan pantangan yang sudah disampaikan. Kemudian Simson ini menjadi hakim atas orang Israel selama 40 tahun. Nanti akhir hidupnya adalah dia mati bersama dengan musuhnya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini tentang ketidaktaatan Simson, yaitu bahwa Simson tidak taat kepada Allah. Dapat kita baca mulai dari ayat 15 sampai dengan 18. Walaupun ayat sebelumnya juga sudah mulai menjelaskan tentang pengaruh yang akan membuat dia menjadi tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan Simson kepada Allah adalah dia tidak bisa menjaga rahasia kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak bisa menjaga rahasia penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dia membuka rahasianya. Simson membuka rahasianya kepada Delilah. Simson telah membongkar letak kekuatannya, letak kekuatan yang dia miliki selama ini. Pada akhirnya, hari ini kita belajar dari pengalaman Simson. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya dosa. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya pencobaan. Simson telah gagal. Dia sudah 3 kali dicobai oleh Delilah. Namun Simson tidak menangkap bahwa itu adalah pesan yang harus dia perhatikan. Harusnya dia sudah belajar. Sebab 3 kali Delilah menanyakan kelemahannya. Dan kemudian ketika Simson memberitahu padahal itu bukan kelemahannya, kemudian Delilah memanggil raja-raja untuk menangkap dia. Harusnya Simson sudah belajar dari itu. Namun dia gagal dan tidak belajar dari pengalaman itu. Akhirnya dia jatuh ke pangkuan Delilah. Ketidaktaatannya adalah dia lebih mengikuti perasaannya. Simson lebih mengikuti perasaan yang sedang melanda dia. Pada ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa dia sudah jatuh hati, jatuh cinta kepada Delilah, bahkan
perasaannya pada saat itu seperti perasaan mau mati. Oleh karena rengekan-rengekan daripada Delilah, perempuan yang dicintainya. Simson menjadi tidak taat kepada Tuhan ketika dia mengikuti perasaannya, ketika dia terbawa perasaannya kepada Delilah. Padahal kita tahu bahwa Delilah itu bukan perempuan baik-baik. Dia adalah perempuan panggilan. Dia adalah pelacur. Dia adalah perempuan yang menjual diri. Namun pada akhirnya dia jatuh. Dia mencondongkan dirinya kepada dosa. Anak Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketidaktaatan Simson adalah dia tidak bisa menjaga rahasia kekuatannya yang sudah disampaikan kepada dia. Bahkan rahasia itu harus dijaga mulai daripada kandungan sampai pada dia besar. Dia gagal. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini adalah bahwa ketidaktaatan Simson itu berdampak tidak baik. Akibat dari ketidaktaatan Simson ini dapat kita lihat pada ayat 19 sampai dengan 21, di mana pada ayat 20 diceritakan ketika dia sudah membongkar rahasianya, menceritakan rahasianya dengan terbuka, dengan seterang-terangnya kepada Delilah. Akhirnya Delilah dikatakan dia membujuk Simson untuk tidur di pangkuannya. Kemudian rambutnya dipotong. Dan pada akhirnya ketika rambutnya, letak kekuatannya dipotong, maka Tuhan meninggalkan Simson. Akibat ketidaktaatan Simson adalah Tuhan meninggalkan Simson. Itu artinya dia kehilangan kekuatannya. Dia menjadi lemah, tidak lagi disertai oleh Tuhan. Kemudian setelah kekuatannya hilang, dia ditangkap oleh raja-raja Filistin. Dia ditangkap, matanya dicungkil, dimasukkan ke dalam penjara, dia dibelenggu. Anak Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Simson. Tokoh yang fenomenal, tokoh yang luar biasa. Namun pada akhirnya dia tahluk, dia jatuh oleh karena ketidaktaatan. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah diajar tentang ketaatan. Kita juga diajar tentang ketidaktaatan. Apa buah dari ketaatan? Apa buah dari ketidaktaatan? Oleh karena itu anak Bapak sekalian, belajarlah taat. Jangan sampai tidak taat. Karena ketidaktaatan akan berakibat fatal, berakibat buruk, berakibat tidak baik. Dan kita pasti tidak akan rindu untuk menuainya. Kita tidak mau untuk mengalaminya. Kita tidak ingin buah yang demikian. Amin.